sekarang orang ada di Patong Sarapung Korengkeng. Dari sini orang mau kunjungi itu tempat-tempat wisata dan tempat-tempat bersejarah yang ada di Punan. Jadi ikut terus sampai perjalanan. Dari Patung Sarapung Korengkeng, torang melanjutkan perjalanan menuju Benteng Moraya. Di perjalanan menuju Benteng Moraya, torang boleh menikmati keindahan persawahan atau orang sini biasa bilang kobong pece. Sekarang, torang semua masuk di Monumen Benteng Moraya. Mungkin banyak yang belum tahu tentang keberadaan dari monumen ini. Nah, di sini torang mau tanya-tanya tentang sejarah dari monumen ini. Oke, sekarang orang ada di Benteng Moraya atau Benteng Berdarah. dikenal juga dengan Benteng Berdarah. Dan sekarang ini orang ada sama-sama dengan Opa Ari. Orang mau tanya-tanya tentang sejarah dari Benteng Moraya ini. Jadi bagaimana DP sejarah ini Benteng Berdarah ini, Pak? Siapa pun dia bilang Benteng Berdarah? Makanya benteng ini biasanya kalau benteng itu tentunya banyak yang korban. Kalau benteng atau pertahanan itu semestinya banyak yang korban. Maupun korban perang atau apa. Cuma di dalam hal ini di benteng ini yang merupakan satu pertahanan bagi penduduk yang ada di sini untuk melawan si Belanda pada masa itu. Maka itu sedangkan pada waktu itu yang daerah ini semua masih terlihat cara rawa, tidak ada daratan sebetulnya. Rawa. Ya, maka itu mereka itu waktu perang, orang hanya mempergunakan perahu. Perahu, ya yang perahu yang ini yang ada sekarang ini ya sebagai simbol perahu. Dengan bukan senjata lagi, tetapi memakai pedang. Pedang apa? Pedang itu yang terbuat dari besi yang contohnya seperti ini yang ada di atas ini. Itu 9 pedang. Jadi itulah yang mereka pergunakan pada masa itu. Jadi perang itu seolah-olah tuh yang penduduk di sini habis. Jadi termasuk tempat ini merupakan satu benteng yang merupakan pembantaian bagi si Belanda yang berpenduduk di sini. Ya, habis begitu. Karena ini pertahanan yang paling besar. Sedangkan yang di belakang itu ada yang tempat
tempat atau kampung yang disebut Minawanua itu ada di belakang. Jadi itu yang depan. Begitu tuh perjalanan sejarah Benteng Moraya. Cuma yang kita tahu benteng yang berdarah. Karena tentu kalau bahasa kasar tentu heran orang dengar siapa benteng berdarah. Begitu. Jadi tembok-tembok ini merupakan lambang perahu yang digunakan oleh penduduk di sini waktu perang melawan Belanda. Ya. Jadi tembok-tembok ini ada 9 buah dibuat sebagai simbol perahu atau alat yang digunakan pada waktu perang melawan Belanda. Apalagi Kan panjang begini, panjang begini. Jadi posisi benteng sepertinya dia seperti yang ada sekarang ini, tapi bukan begini dia berbentuk, itu kan tanah. Benteng itu boleh dari tanah, boleh dari apa atau kayu. Yang tidak rupa tuh Jepang punya sama tuh apa ada benteng rampe pertahanan tuh ada tuh beton tuh. Tapi sebelum itu dia tuh dulunya ada tuh begitu, sedang semennya tidak ada. Jadi cuma dari tanah. Cuma dari tanah. Jadi benteng ini dulu hanya terbuat dari tanah. Pada waktu mereka mempergunakan senjata pedang. Inilah contoh pedang. Inilah contoh pedang. Ada 9 itu. Siapa apa itu? Siapa pedang? Baru terjelaskan. Tembok-tembok ini dibuat sebagai lambang pedang. Jadi pada waktu melawan penjajah dulu, penduduk-penduduk di sekitar sini di Benteng Moria ini hanya menggunakan pedang sebagai alat pertahanan mereka melawan kolonial Belanda. Ini merupakan pintu masuk ke Monumen Moraya, dan kita akan masuk untuk melihat-lihat isi dari Monumen Moraya atau Monumen Berdarah ini. Jadi sekarang orang ada di atas dari Monumen Moraya. Dari sini orang boleh dapat lihat di bawah. Orang boleh lihat itu tembok-tembok itu merupakan lambang atau simbol perahu, di mana pada waktu perang melawan Belanda dulu penduduk di sekitar sini menggunakan perahu-perahu. Bisa dilihat di sana, di rawa-rawa sana dulu itu adalah tempat tinggal dari penduduk di sini. Setelah selesai mengunjungi Monumen Benteng Moraya, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke tempat berikutnya. You come real close, can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one flow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna
gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Whistle, baby. 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 It's like everywhere I go, my whistle ready to blow. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 menit, kami pun tiba di tempat tujuan kami yang berikut, yaitu objek wisata Rumah Belanda. hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no bitch, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you. Dari Benteng Moraya sekarang orang sampai di kompleks Rumah Belanda. Orang-orang sini biasa menyebut rumah-rumah ini Rumah Belanda karena bentuknya atau gaya-gaya dari rumah ini sama seperti rumah-rumah Belanda. Jadi rumah-rumah Belanda ini biasa dipakai oleh orang-orang yang ingin melakukan prewedding. Selain itu, rumah Belanda ini juga bisa disewa untuk keperluan penginapan. Kita jalan sama-sama untuk 10 kali orang. Jadi orang mau lihat-lihat tuh rumah-rumah Belanda dan orang mau ke sana. Mari yuk ikutin orang. So some nights I wish they just fall off, but I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. This is it, boys. This is war. What are we waiting for? Why don't we break the rules already? Jadi ini merupakan rumah Belanda yang terakhir yang orang kunjungi, tapi berhubung karena pemiliknya tidak berada di tempat, jadi orang ini mulai mau masuk ke dalam, jadi orang cuma bisa lihat-lihat dari luar. Karena tempat ini juga tidak sembarangan orang untuk bisa masuk di tempat ini. Well, some nights I wish that this all would end, 'cause I could use some friends for a change. So, orang perjalanan terakhir berhubung waktu so gelap, jadi orang jalan-jalan kali ini so sampai di sini. Nanti orang baku dapat di perjalanan ke tempat wisata berikutnya bersama teman-teman dari PT IKA. What do I stand for? What do